Basi, Amin Rais bikin tuding Partai Umat dijegal. Pak Amin Rais mulai melancarkan jurus tendangan tanpa bayangan. Maksudnya play victim dengan menebar tudingan yang sensasional tapi basi. Jurus seperti ini sudah sering kita dengar dan pokoknya sudah muak dah di telinga kita. Ini terkait dengan nasib Partai Umat. Amin Rais menyebut ada gigantic power atau kekuatan besar yang berupaya menyingkirkan partainya dari pemilu 2024. Menurut dia, Partai Umat mendapatkan info AI1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru non-parlemen kecuali Partai Umat. Kami dapat informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Umat, kata Amin. Amin merujuk kekuatan besar ini adalah rezim saat ini. Adapun keputusan KPU untuk tidak meloloskan Partai Umat disebut Amin sangat bias dan penuh kejanggalan. Menurut versi dia, beredar informasi di media mengenai adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu. Nampaknya, atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024, kata dia. Waduh, Pak Tua satu ini benar-benar sudah tidak beres pemikirannya. Ngapain juga pemerintah singkirkan Partai Umat? KPU itu lembaga independen dan tidak bisa diatur apalagi didikte oleh pemerintah. Coba pikir sehebat apa sih Partai Umat? Siapapun juga tahu, partai ini partai gurem yang tidak akan berhasil. Partai ini ibarat sebutir garam dalam lautan yang luas, tidak kelihatan dan tidak dianggap sama sekali. Partai kecil, siapa yang takut? Justru, kalau mau singkirkan partai politik, lebih baik singkirkan lawan yang besar. Bukan partai gurem seperti Partai Umat. Ibarat dalam sebuah pertandingan, Partai Umat ibarat anak kecil, ngapain juga disingkirkan dengan cara licik. Toh pasti kalah juga. Amin Rais akan melayangkan warekat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang berisi 3 tuntutan. Dia mengatakan Partai Umat menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlemen untuk diaudit tim independen. Selain itu, Partai Umat turut menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen diaudit secara independen dan dibuka ke publik. Sedangkan tuntutan terakhir adalah Partai Umat menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan pihak yang melakukan pelanggaran. Kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawal proses pemilu 2024, kata Amin. Ini sebenarnya mirip dengan hasil pemilu 2019 lalu. Mereka merasa dicurangi, bikin tim hore yang menyebut mereka menang, lalu mereka membuat pernyataan sesat yang bertujuan untuk menggiring opini publik agar terjadi kecericuhan politik. Nyatanya mereka itu penipu dan licik. Mereka kalah, mereka sadar sudah kalah, tapi tidak mau mengakui kalah dan membuat kekacauan. Jadi, saya malah merasa mungkin saja Amin Rais sudah tahu partainya tak akan lolos, tapi kakek satu ini agak gengsian. Malu dong, senior dalam politik tapi partainya tak lolos. Wajah mau ditaruh di mana? Daripada malu banget, mending bikin sensasi saja. Mungkin saja begitu kan? Secara kita tahu hati Amin Rais ini separah apa. Tentunya, malah sok bilang info awan, dikit-dikit A1. Kalah ya kalah aja. Jangan kayak anak-anak. Partai Umat tak lolos adalah sebuah prestasi buat Anies. Jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta tentunya tidak pernah digelar acaranya. Siapa yang percaya dengan mulut orang ini? Amin Rais sering disebut sebagai gelandangan politik. Sikap dan ucapannya malah makin membuktikan sekarang pun dia sudah dicap sebagai pecundang politik. Kalah dalam segala hal terburuk, tentunya kutukan dari ucapannya sendiri sudah berbalik arah. Dulu siapa yang disebut sebagai bebek lumpuh, sekarang dia yang kena. Ingat, Partai Umat adalah partai kecil, dilepain banyak orang. Mau teriak dizalimi juga tak akan kedengaran. Syukurin, makan tuh partai. Silahkan enjoy, silahkan teriak sesuka hati. Silahkan playing victim, belajar acting yang bener ya sebagai pihak yang dizalimi.